Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa al-Sari wa al-Jani wa al-Ma'ni bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hadirin mukarram yang saya hormati, terutama ketua mushola yang berkat beliau kita bisa melakukan kajian dakwah ruqyah yang tentunya insya Allah akan bermanfaat pada kita semua. Dan saya sangat berterima kasih kepada takmir daripada mushola ini karena sudah mengizinkan kita untuk melakukan dakwah ruqyah yang tentunya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kemudian yang saya hormati semua rekan-rekan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan peralatan air dan semacamnya demi mensukseskan acara pada pagi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga saya hormati semua jemaah yang ikut hadir dalam ruqyah masal di pagi hari ini. Semoga dengan niat yang bermacam-macam niat, ada yang biasanya sakit pengen sembuh dengan ruqyah, ada yang tidak sakit pengen diruqyah juga. Sebenarnya ruqyah ini bukan khusus untuk penyakit jin, tapi segala macam penyakit bisa diruqyah, karena ruqyah ini adalah menggunakan Al-Quran. Di bagian terakhir ini mari kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara pagi ini, yaitu acara ruqyah masal. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terhadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliau lah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ruqyah masal pengobatan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ruqyah. Ruqyah itu menggunakan Al-Quran, yang mana kita kenal Al-Quran itu adalah mukjizat yang memberikan pada Rasulullah, di mana mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi, tapi lain dengan Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sekaligus bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Mukjizat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan setiap nabi pasti mempunyai mukjizat yang digunakan untuk mendakwahkan agama Allah. Di mana Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan mukjizat tidak bisa dibakar oleh api. Ketika Nabi Ibrahim wafat, maka mukjizat pun hilang. Di mana Nabi Musa bisa membelah lautan dengan mukjizat tongkatnya. Ketika Nabi Musa wafat, maka mukjizat pun hilang. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangunkan orang yang mati, mukjizat Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Musa tidak ada di muka bumi, maka mukjizat pun hilang. Tapi lain dengan Al-Quran. Al-Quran Allah berikan kepada Rasulullah sekaligus pada umat Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka mukjizat sampai hari ini, sampai detik ini, yaitu Al-Quran bisa kita pakai. Tapi kebanyakan orang yang tahu Al-Quran itu mukjizat tidak tahu cara memakai mukjizat, sehingga kebingungan. Sama halnya kita mempunyai tembak, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan tembak tersebut, maka tembak yang kita punya tadi tidak bermanfaat bagi kita. Sama halnya dengan Al-Quran, yang kita kenal Al-Quran adalah mukjizat, sangat tidak bermanfaat bagi kita meski kita umat Rasulullah jika kita tidak tahu cara memakai mukjizat tersebut. Hadirin rahmatullah. Kemudian
Salah satu mukjizat daripada Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan di salah satu hari di bulan Ramadan. Ketika hari malam tersebut, malam di salah satu bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang sangat mulia daripada malam-malam yang lain, yang mana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam diturunkannya Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di malam tersebut. Kemudian Al-Quran diturunkan di salah satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang sangat mulia daripada nabi-nabi yang lain. Setelah diturunkan oleh Allah kepada Nabi, maka Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang sangat mulia, yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Sampai-sampai banyak nabi-nabi yang mengatakan, wahai Allah, saya ingin menjadi umat Rasulullah. Banyak umat-umat yang lain iri pada umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad diturunkan mukjizat untuk Nabi Muhammad sekaligus pada umatnya. Tapi masalahnya, kita mempunyai mukjizat Al-Quran, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan Al-Quran tadi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salah satu mukjizat daripada Al-Quran ialah bisa menyembuhkan. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai manusia, kita akan dihalang-halangi oleh setan ketika kita ingin melakukan kebaikan, seperti ingin meruqyah, di belajar ruqyah, ikut pengajian, belajar Al-Quran. Setan tidak akan tinggal diam. Ketika sampean ada di sini, maka setan tidak akan tinggal diam. Sampai pasti akan digoda. Malaslah yang mau berangkat ruqyah, malas. Kemudian ketika mendengar ruqyah, pikirannya kesurupan terus. Padahal ruqyah bukan untuk kesurupan, tapi untuk segala macam penyakit. Karena ruqyah itu dengan Al-Quran, yang kita ketahui Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW. Apa kata setan? Setan itu ketika Allah Ta'ala menyuruh iblis untuk menyembah Nabi Adam dengan niat untuk memuliakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat disuruh menyembah Nabi Adam, semua fasajadu, semua menyembah Nabi Adam illa iblis. Kemudian Allah berkata pada iblis, apa kata Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau menyembah Nabi Adam. Kemudian apa alasan iblis? Iblis yang tidak mau menyembah Nabi Adam, kata iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam, saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Orang berjalan di tanah diinjak-injak. Sampai meludah di tanah diludahi. Maaf, ketika ayam buang kotoran ke tanah. Tapi Allah tidak memandang fisik, Allah tidak memandang pakaian, Allah memandang hati seseorang. Maka Allah keluarkan iblis dari surga, kemudian iblis dicap menjadi ahli neraka. Maka iblis berkata, qala fa bima awaitani la aqadanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, engkau menghalang-halangiku masuk surga, kemudian engkau menjadikanku ahli neraka, maka saya akan menghalang-halangi umat Rasulullah, semua anak Bani Adam, agar mereka tidak tahu apa yang terbaik buat mereka. Maka salah satunya para iblis ini menghalang-halang kita untuk belajar menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat.
Ingat, salah satunya mukjizat Al-Quran adalah bisa dipakai sebagai obat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat di sini tidak dikhususkan. Kemudian ada orang yang menyangka bahwasanya obat di sini hanya obat bagi penyakit non medis. Oh, tidak. Obat di sini tidak dijelaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menafsirkan yang namanya syifa, obat di situ obat bagi segala macam penyakit. Bapak Ibu, pernah saya diundang ruqyah oleh salah satu pasien saya di Kamal. Pasien ini perempuan, mempunyai penyakit kanker otak. Sudah 3 tahun tidak bisa bangun, ketika mau kamar mandi harus ditonton oleh anaknya. Sudah 3 tahun tidak bisa beraktivitas. Qadarullah, beliau mengundang saya kasih motivasi, kemudian saya ruqyah. Sudah banyak spesialis kanker otak yang menangani ibu tadi, namun Allah belum sembuhkan. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan, namun Allah belum sembuhkan. Qadarullah, ketika saya ruqyah kemudian muntah-muntah, cuman ruqyah tidak harus muntah-muntah. Setelah 11 hari dari itu saya kasih amalan agar sering membaca Al-Quran, maka 11 hari dari itu ibu ini langsung bisa beraktivitas, bisa naik motor sendiri, bisa beraktivitas seperti biasa, sehat. Ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran adalah obat yang lebih baik daripada obat-obat yang lain. Namun saya sangat disayangkan ketika orang Islam meyakini Al-Quran itu mukjizat bisa menyembuhkan, tapi ketika kita sakit, pikiran kita bukan Al-Quran yang kita prioritaskan, tapi ketika kita sakit, obat yang ada dalam pikiran kita. Oh, tidak apa-apa. Cuman kita sebagai orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah dan apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulullah, yaitu Al-Quran, maka kita ketika sakit, maka pikiran kita yang harus kita prioritaskan adalah Al-Quran. Bagaimana cara mengobati seseorang dengan Al-Quran? Pernah ada Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Rasulullah, melakukan perjalanan. Setelah beberapa hari mereka berjalan, tibalah di suatu dusun, yang mana mereka berkata, salah satu orang dusun tersebut, "Wahai fulan, sudikah kamu menjamuku? Saya kemalaman, sudikah kamu saya bisa menginap di rumah kamu?" Kata fulan tadi, "Oh tidak, kamu ini orang asing, jangan nginap, jangan bermalam di rumah saya." Setelah itu kepala suku daripada dusun ini disengat kalajengking. Setelah disengat kalajengking, maka para masyarakatnya mencari orang yang bisa mengobati. Kepala suku ini badannya kepanasan luar biasa karena sengatan kalajengking tadi. Setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri diajak untuk menyembuhkan kepala suku ini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini mengambil air, dibacakan surah Al-Fatihah. Setelah itu diminumkan kepada kepala suku yang terkena sengatan kalajengking. Tiba-tiba kepala suku ini sembuh. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kita harus yakin. Berobat pada dokter pun kalau kita tidak yakin maka tidak akan sembuh. Sama halnya dengan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini Al-Quran itu sebagai obat dan mukjizat. Ketika kita mengaku orang Islam, mengaku umat Islam, tapi kita tidak meyakini Al-Quran, kita belajar Al-Quran tapi kita tidak yakin Al-Quran itu obat, maka akan sia-sia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini bisa menyembuhkan medis dan non medis. Siapapun yang punya keluhan, perbanyak membaca Al-Quran, bacakan ke air surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian minum. Kalau tidak sembuh, boleh kita ke dokter. Yang penting yang harus kita prioritaskan adalah Al-Quran. Paham? Kemudian saya ingin menjelaskan sebab penyakit dan sebab penyakit itu tidak bisa sembuh. Karena banyak sekali saya menemukan pasien-pasien saya yang sudah berobat kemana-mana, seakan-akan beliau sudah putus asa.
karena sudah berobat kemana-mana, namun Allah belum sembuhkan. Ternyata setelah saya teliti, ada sebab yang menyebabkan penyakit itu tidak kunjung sembuh. Penyakit apapun pasti tidak akan sembuh jika 3 sebab ini tetap dilakukan. Yang pertama, mereka malas beribadah. Waktunya sholat, tidak sholat. Kemudian malas berzikir pada Allah. Padahal pada hakikatnya ketika Allah memberikan ujian, memberikan penyakit pada hambanya, waktu itulah Allah ingin hamba itu mendekat padanya. Karena ada suatu hadis, Allah itu maha kangen. Ketika ada salah satu hamba dari manusia jauh dari Allah, maka Allah akan uji dengan penyakit. Tujuan Allah agar hamba ini mendekat pada Allah. Maka jika hamba ini tidak mendekat pada Allah, berobat kemanapun tidak akan sembuh. Karena tujuan Allah memberi penyakit salah satunya agar hamba ini taubat dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan, kemudian mendekat pada Allah. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpamu, musibah yang menimpamu, entah itu penyakit, entah itu masalah dalam hidup kita, penyakit apapun, kata Allah, saya tidak akan memberikan musibah pada hamba kecuali musibah itu saya kasih karena ulah hamba itu sendiri. Allah memberikan penyakit karena ulah kamu sendiri. Mungkin dari salah satu bapak dan ibu punya penyakit asam lambung, sering pusing, kemudian sakit lutut, kemudian bermacam-macam penyakit. Itu penyakit yang kalian derita pasti karena ulah sampean sendiri. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit itu timbul ketika kita sering emosi pada, kalau yang ibu-ibu emosi pada suami, pada anak, kemudian emosi pada saudara sendiri. Emosi itu adalah salah satu yang tidak, sifat yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Pada suatu hari ada sahabat minta nasihat pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat Rasulullah agar hidup saya barokah. Wahai Rasulullah, berilah nasihat padaku ya Rasulullah agar hidup saya barokah, hidup saya tidak sakit-sakitan. Apa kata Rasulullah? Jika kamu ingin hidup kamu barokah, ingin hidup kamu sehat, ingin hidup kamu tidak sakit-sakitan, la taghdab, kata Rasulullah. Jangan emosi. Tapi manusia tempatnya emosi. Ketika kita melihat suami kita melakukan hal-hal yang tidak kita senangi, kita emosi normal karena manusia pasti emosi. Ketika kita melihat anak-anak kita melakukan hal yang kita tidak senangi, kita emosi normal. Tapi ingat, emosi itu adalah salah satu yang menyebabkan penyakit dalam diri kita. Kata Allah, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku ciptakan apa yang ada di sekitarmu itu ujian atasbirun. Apakah kamu sabar dengan ujian itu? Emosi boleh, tapi jangan sampai emosi tersebut kita luapkan dengan kata-kata kotor. Kita luapkan dengan wajah yang tidak baik. Ketika kita emosi, kata ulama, agar emosi itu tidak berdampak negatif pada tubuh kita, emosi itu tidak berdampak penyakit pada tubuh kita. Apa kata ulama? Ketika kita emosi, pegang dada kita, istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ibu bisa enggak ini? Bisa. Ketika emosi pada suami, astagfirullahaladzim. Kira-kira bisa enggak? Insya Allah lakukan. Kalau tidak bisa, berobat kemanapun pasti tidak akan sembuh. Saya yakin itu, karena ini yang berkata bukan saya, tapi Allah dan Rasulullah. Yang mempunyai suami, sabar dengan suaminya, doakan suaminya, pasti Allah akan mengabulkan. Yang suami juga, bapak-bapak juga, ketika istrinya melakukan hal yang membuat bapak-bapak jengkel, istighfar pada Allah. Jangan sampai mengatakan kata-kata kotor. Mengapa Pak Ustaz? Ketika Anda tidak sabar dengan rasa emosi itu, Anda meluapkan dengan kata-kata kotor, apalagi sampai main tangan, pasti Allah akan cabut keberkahan dalam hidup sampean. Allah kasih penyakit, ya, kadang dikasih penyakit asam lambung, yang pusing, nyeri lutut, itu karena ulah kamu, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala.
Ingat, emosi. Makanya ayat tadi menjelaskan atas birun, apakah kamu sabar dengan ujian yang ada di sekitarmu. Orang tuamu ujian bagimu, kemudian anak-anakmu ujian bagimu, suamimu ujian bagimu, istrimu ujian bagimu. Atas birun kata Allah, apakah kamu sabar? Jika kamu sabar dengan ujian tersebut, maka Allah akan berikan keberkahan hidup, Allah berikan kesehatan pada hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak sabar dengan orang tua kita, orang tua yang sering marah-marah itu juga ujian, anak yang sering membuat kita jengkel ujian, maka istighfar, tahan rasa emosi tersebut. Jika kita tidak sabar dengan ujian orang tua, ujian istri kita, ujian anak-anak kita, ujian suami kita, Allah akan menguji kita dengan bermacam-macam penyakit. Insya Allah semoga kita sabar dengan ujian yang ada di sekitar kita. Amin. Kemudian yang pertama, malas beribadah akan menyembuhkan penyakit dan sulit sembuh penyakit. Yang kedua, tidak bisa mengontrol emosi. Ketika emosi, ingat istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan penyakit dan menyebabkan penyakit sulit sembuh, yang ketiga adalah masih ada rasa tidak ikhlas dalam hati. Ketika ada seseorang pernah dolim pada kita, maka hati kita masih tidak bisa memaafkan. Ada rasa jengkel dalam hati kita yang belum kita maafkan. Kemudian ada rasa dengki, rasa iri, yang itu adalah penyakit hati, akan menyebabkan tubuh kita berpenyakitan. Apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, wa idza suluhat suluhal jasadu kulluhu. Kata Rasulullah, ada segumpal daging dalam tubuh seseorang. Ketika daging tersebut sehat, maka sehat pula lah tubuh kita. Ketika dalam daging tersebut masih ada sifat dengki, sifat rasa tidak ikhlas, sifat iri, maka kata Rasulullah, fasadal jasadu kulluhu, maka tubuh kita akan rusak, berobat kemanapun tidak akan sembuh. Apa itu? Ala wahyi al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Maka dari itu mari kita maafkan semua orang yang pernah membuat jengkel pada kita. Dan mungkin tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita masih sering emosi pada kita, atau suami kita sering melakukan hal yang tidak sampean sukai, atau istri kita. Maka semua maafkan, semua serahkan pada Allah. Insya Allah akan menjadi jalan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kami akan memulai sesi ruqyah. Usahakan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an dibacakan diam dengarkan. Jangan fokus pada lainnya, usahakan fokus pada bacaan saya. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka diamlah, dengarkanlah, maka Allah akan berikan rahmat. Rahmat itu bisa merupakan keberkahan hidup. Allah angkat penyakitnya. Kemudian ketika nanti ada rasa mual, muntahkan saja, nanti panitia akan membagikan kresek. Tidak harus mual. Jika dalam tubuh ibu nanti dibacakan ayat-ayat ruqyah ada aura negatif atau penyakit, insya Allah akan keluar. Bisa keluar lewat muntah, bisa juga keluar lewat kotoran. Jika dalam tubuh ibu tidak ada aura negatif atau penyakit, maka aura positif akan masuk ke tubuh ibu. Asal dengarkan dengan khusyuk. Nanti kalau ada motor lewat, jangan lihat, jangan lirik-lirik. Usahakan pejamkan mata, fokus. Silakan kreseknya. Yang bawa air silahkan dibuka tutupnya. Nanti sekaligus untuk bawa air, yang bawa air tutupnya dibuka ya, biar nanti bacaan Al-Quran ini